Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya mau coba terbang sinematikan ya, pakai kamera HD-nya pakai Hawkeye 2 ya. Kemudian untuk FPV-nya pakai Runcam Phoenix ya. Runcam Phoenix 2 SP ya. Yang kemarin sebelumnya kita sudah coba ya. Untuk VTX pakai AKK FX3 DVR ya, Ultimate DVR. Kemudian di apa video di komentar sebelumnya di sini ya, di video ini ada yang komentar bahwa komentarnya seperti ini ya. Kalau sudah smooth, gyroflow sudah tidak dibutuhkan. Nah, kita coba nanti bandingkan ya. Ini saya mau coba terbang sesmooth mungkin ya, santai, beloknya juga nyantai. Apakah tanpa DVR dan pakai apakah pakai gyroflow ya. Jadi di komentar ini gyroflow sudah tidak dibutuhkan ya kalau terbangnya sudah smooth ya. Kalau saya sih kurang setuju ya, kurang setuju. Kenapa? Karena sesmooth apapun kita ya, sepro apapun kita ya, itu pasti ada hentakan ya. Jadi saat belok itu ada hentakan, saat terbang tinggi, saat mendarat dan lain-lain pasti ada sedikit hentakan walaupun kecil ya. Dan gyroflow ini akan membuat terbangnya ya, gerakannya lebih smooth ya, smoothing ya, dan croppingnya jadi lebih minimal. Kalau misalkan jadi antara yang terbangnya smooth dan yang terbangnya kayak gempa itu croppingnya beda ya, jumlah croppingnya beda ya. Kalau yang smooth itu tetap ada cropping tapi kecil ya. Dan menurut saya ya, walaupun sudah smooth ya, gyroflow tetap kita butuhkan. Nanti kita buktikan ya. Saya mau terbang sesmooth mungkin ya. Oke, langsung kita terbangkan ya. Kita terbang di area Talaga Bestari ya, Talaga Bestari. Nah, di Talaga Bestari, di Bisling, Bisling. Bolak-balik nih ya. Kita terbang di daerah Bisling ya. Manual, ya, kameranya manual. Untuk ISO dan lain-lainnya manual. Kita terbang di area Bisling dan kita mau coba terbang sesmooth mungkin. Nanti kita bandingkan ya antara sebelum gyroflow dan setelah gyroflow. Dan juga nanti kita akan kasih bonus untuk color grading ya, gimana edit color grading untuk Hawkeye ini ya, Hawkeye, supaya hasilnya jadi lebih bagus ya. Jangan lupa sebelum terbang pastikan lensa atau ND filternya bersih ya. Oke, kita langsung terbang. Kita zoom aja ya, kita zoom agak jauh untuk kameranya ya. ISO-nya kita turunkan. Fokusnya kita maksimalkan. Oke, kita colok baterai. Tegangan baterai drone sudah di ambang batas minimal 4,1 volt. Ya, goggles kita rekam. 4,1 volt. Goggles kita rekam. Ini DVR belum ya? Sorry. Ada DVR. Kita rekam DVR juga. 4,1 volt. Volt. Ya, sudah berkedip, sudah rekam. Volt. Pastikan nyala, kamera HP-nya nyala ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita terbang sinematikannya. Ya kayak gini, naiknya agak ya nggak terlalu semut ya naik. Ya sudah terbang sesemut mungkin ya, tapi tetap ada kekurangannya, pasti ada batasannya ya. Yang namanya manusia tidak akan sempurna, makanya ada software untuk apa, smoothing. Kita coba ke depannya, yang reckless-nya ya. Coba ya. Lawan ya. Kita putar balik aja. Dan kamera juga kerepek-kerepek parah, terhalang banyak pohon ya. Menit 3,8 volt. Suara menitnya terlalu ini ya, menit masih kurang pas itu, nanti harus kita rekam ulang. Ya, ada request juga ya, minta dibuatkan tutorial untuk ganti bahasa di suara OpenTX ini ya. Nanti coba saya buatkan. 3,8 volt. Sementara kita coba tutorial untuk masalah Gyroflow ini ya. Bagaimana cara editnya, bagaimana cara color gradingnya, dan apakah color grading dan editing di Gyroflow dan CapCut ini penting atau hanya opsional saja kalau misalkan kita sudah bagus ininya terbangnya. Putar balik. Ini sudah jam 8:33 ya. Saya mau ngantar anak juga, jadi nggak bisa lama-lama ya. Ini saya terbang sesemut mungkin, di beloknya saya buat nggak terlalu geredegan, nggak terlalu Nah ini coba kita landing aja ya. Saya belum berani jauh-jauh, ini RX-nya bermasalah ya, masih bermasalah. Jadi ya dekat-dekat sini aja ya. Walaupun ILRS, kalau receivernya masalah ya jangan jauh-jauh, nanti RX loss. Kita mendarat, kita landing ya. Sorry, landingnya nggak di nggak di depan kamera, cetak.
Setelah ini kita coba edit ya. Kita coba edit pakai Gyroflow dan pakai CapCut untuk color gradingnya. Nanti Anda lihat ya, apakah ada perbedaan jauh ya setelah edit pakai Gyroflow dan CapCut ya. Dan apakah editing dan color grading itu penting atau enggak ya? Silakan nanti tulis di kolom komentar ya. Dari saya sekian ya. Silakan tonton cara editnya ya, cara editnya setelah ini, dan selamat menyaksikan. Ya, untuk edit Gyroflow ya, untuk edit Gyroflow ya, yang paling penting itu di hasil stabil atau enggak adalah ini ya, sini. Dari data sinkronisasinya. Kalau sinkronisasinya pas, nanti hasilnya akan bagus. Tapi kalau sinkronisasinya kurang pas, hasilnya akan tambah jelek dibanding dengan hasil sebelumnya. Dan Anda harus tahu ya karakteristik dari kamera Anda ya, karena setiap edit pasti angkanya akan mirip ya, angka offsetnya gitu akan mirip ya. Yang pertama kita bahas ini adalah low pass filter. Low pass filter ini sebenarnya untuk menyederhanakan. Jadi kalau misalkan seperti ini sebelum low pass filter ya, sebelum low pass filter, jangankan komputer ya, jangankan laptop, kita aja bingung membedakan antara poin ini dan poin ini ya. Dan karena hal yang bingung itu, karena hampir mirip ya, maka besar kemungkinan sinkronisasi poinnya akan salah. Nah, dengan membuat low pass filter ini, kita bisa menyederhanakan, membuat sinkronisasinya, membuat grafiknya jadi lebih unik. Jadi banyak poin-poin yang dibikin berbeda ya. Jadi tidak terlalu sama, dan kemungkinan untuk melesetnya lebih kecil ya. Anda bebas milih frekuensinya berapa di sini, mau 30 Hz, mau 10 Hz, mau 1 Hz, bebas ya. Terus samakan dengan yang di sini, yang di tadi yang seperti ini ya, auto sync, klik advance ya. Ini samain biar gampang. Misalkan di 10 poin ya, kita 10 Hz, kita samakan di sini juga 10 Hz ya. Nah, kita pakai OpenCV biar lebih cepat. Kalau misalkan mau lebih akurat bisa pakai AKZ, tapi lama, butuh prosesor yang lebih bagus ya. Kita pakai OpenCV ya. Kemudian untuk scene point ini bisa langsung klik di sini, klik di sini ya, auto scene ya. Minimal scene point itu harus 3 minimal ya. Kalau cuma 2 kemungkinan errornya besar, apalagi 1 ya. Jadi harus 3 minimal, dan dari 3 itu harus hijau ya, harus hijau. Kalau lebih dari 3 ada merah nggak masalah, tapi kalau 3 poin, nah ini kita buat 3 poin ya. Ini tiga-tiganya harus hijau ya. Kita klik auto sync. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, karena saya sudah tahu scene point itu kisaran 700 milisecond ya, berarti walaupun ini merah ya, di sini walaupun merah, sebenarnya yang bermasalah adalah ini minus 2016. Ini salah, harusnya sekitar 700, di kisaran 700. Kita bisa scene point lagi di sini misalkan ya, yang agak beda, cari tempat yang beda ya. Misalkan ini ya, cari grafik yang berbeda dengan yang lain, tujuannya biar scene point-nya lebih akurat ya. Sini juga harus 700, untuk kamera HP ini harus 700 sekian. Mungkin kita bisa menambahkan lagi di misalnya di sini, cari tempat-tempat yang berbeda ya. Ini benar ya, kalau masih di kisaran 700 itu benar, angkanya bisa dipercaya. Beda kamera beda ya, kayak Runcam itu, di Runcam Tam yang HD yang 1080 itu
pengalaman saya di kisaran 200 minus 200 sekian ya. Kalau ini minus 700. Tapi kalau runtime time itu bergeser ya, antara awal dan akhir itu beda. Kalau yang Hawk ini hampir mirip, di kisaran 700 semua dari awal sampai akhir. Nah, kalau lihat seperti ini ya, 747 ini berkurang. Oh enggak ya? Berkurang, nambah lagi di sini. Kita bisa tambahkan lagi, terserah dari mana. Tapi intinya lakukan sync point di area yang unik ya, yang grafiknya unik, dibelokkan di awal take up atau di landing atau di apa ya, yang grafiknya unik. Ini salah nih, pas 68 ini salah. Lihat, kita cukup di 4 sync point ini aja ya, kita coba stabil atau enggak sambil ngerekam. Agak susah ya, sambil ngerekam butuh render yang bagus, agak tersendat ya. Oke, kita langsung render aja ya, kita langsung render. Mudah-mudahan nggak terlalu lama, dapat 8 fps. Ini saya render, saya percepat aja ya, saya percepat rendernya, jadi Anda bisa menunggu lebih cepat ya, tidak terlalu lama seperti yang saya tunggu. Oke, setelah selesai render dengan menggunakan Gyroflow, langkah berikutnya color grading dan editing video pakai CapCut ya. Saya pakai CapCut desktop ya, biar sekalian ya, pakai CapCut desktop ya, jadi langsung edit di desktop. Tadi sudah bikin videonya sebagian ya, sini. Ini video asli ya, video asli dari kamera HP ya. Ini videonya 4:3, tapi saya buat 16:9, jadi saya tarik ya. Kemudian nanti kita masukin video yang hasil smoothing ya. Dari sini kita tarik ke sini ya. Tarik ke sini. Kita drag and drop aja ya. Ini kan 4:3 ya, 4:3. Supaya match di 16:9 tinggal ditarik aja. Kenapa saya pakai 4:3? Karena 4:3 ini cropping ke mode vertikal atau portraitnya lebih gampang ya. Jadi saya nggak perlu eh, memposisikan kamera saya vertikal atau horizontal. Biarin aja horizontal. Nanti perbandingan fotonya pakai 4:3 sehingga hasil croppingnya nanti nggak terlalu jauh beda ya. Nah sekarang color grading ya, color grading. Color grading di TikTok desktop tinggal klik adjustment. Kita tarik sampai ke akhir video. Nah, itu. Kemudian di basic, biasanya kalau saya HSL ya, ini supaya biru langitnya lebih kelihatan ya. Saturation untuk warna biru dinaikin ya, kurang lebih 30 lah ya, 30, 30, ini 15, minus 15. Kemudian biru muda saturation 10, ininya minus 5. Biasa pakai angka seperti ini ya. Setelah itu masuk ke basic, masuk ke color, ini untuk general. Saturasinya ini 20. Kemudian
exposure kita kurangi 5 sampai 10 ya, 5 aja ya, kita kurangi 5. Ini ketinggiannya apa pas 15 lah, 15 seperti ini ya yang biasa saya lakuin. Kalau mau bagus clarity-nya naikin 5 lah, 5 ya, sharpness biarin seperti itu, dan hasilnya nanti bisa kita lihat di layar ya. Hasilnya seperti apa nanti bisa kita lihat di layar berikut ini ya, setelah ini ya. Oke, selamat menyaksikan.